menjelaskan terkait diagram interaksi dengan bantuan software SP Kolom. Mungkin beberapa teman ini sudah pernah menggunakan ya. Nah, ini untuk merefresh kembali. Kalau misalnya belum pernah, mungkin ini nanti bisa jadi salah satu bantuan untuk menganalisis suatu kolom. Nah, ini nanti terkait dengan tugas juga. Jadi ini saya coba saya jelaskan dulu untuk SP kolomnya ya. Ini saya ini dulu. Jadi nanti terkait tugasnya, teman-teman mencari jurnal atau publikasi ilmiah ini terkait pengujian kolom betulang. Nah, di sini data kolom yang dibutuhkan yaitu nanti ada nama benda uji, kemudian gambar dari kolomnya, elevation view-nya, dan penampang kolomnya atau cross section-nya. Kemudian ada tinggi bersih kolom, dimensi penampang kolom, kemudian mutu beton ya. Nah, di sini untuk mutu beton ini sendiri ini adalah beton yang normal, maksudnya normal ini tanpa ada campuran fiber atau recycle agregat, jadi benar murni beton yang tanpa ada campuran. Kemudian nanti eh, ditanyakan juga apa disebutkan juga terkait mutu baja yang digunakan, baja tulangan ya. Kemudian diameter dan jumlah tulangan longitudinal. Kemudian ada mutu baja, diameter dan jarak antar tulangan sengkang. Lalu teman-teman hitung terkait rasio luas tulangan dengan luas penampang, kemudian tipe pembebanan saat eksperimental. Nah, di sini untuk terkait tipe itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang diberi beban secara siklik atau yang hanya monotonik, yang hanya didorong saja. Tapi ada juga yang diberi beban secara siklik. Kemudian nanti disebutkan juga terkait gaya aksial saat eksperimental karena ada beberapa eksperimen itu memberikan gaya aksial saat pengujian kolomnya. Kemudian nanti disebutkan juga gaya lateral maksimum saat positif dan negatif. Jadi kalau misalnya tipe bebannya itu adalah cyclic, itu kan akan ada dua gaya, yaitu di sisi positif dan negatif. Tapi kalau teman-teman mendapatkan paper atau publikasi yang gaya apa tipe pembebanannya adalah monotonik, yaitu hanya satu satu gaya saja, satu atau positif saja atau negatif saja. Kemudian dicantumkan juga terkait displacement maksimum. Nah, ini baik yang posisi positif maupun yang negatif. Nanti eh, dilampirkan juga ya data dan hasil eksperimennya, yaitu gaya lateral dan displacement-nya nanti ada contohnya di bawah. Kemudian lampirkan juga hasil perhitungan manual. Jadi untuk perhitungan manual ini teman-teman menghitung seperti di pertemuan ketiga kalau nggak salah yang ada 5 titik itu. Nah itu dihitung. Kemudian yang berikutnya yaitu lampirkan screenshot hasil SP kolom ya dalam satu grafik. Nah, jadi di grafik SP kolom nanti saya jelaskan itu ada kondisi saat yang sudah direduksi maupun yang belum tereduksi. Nah, kemudian hasilnya itu dibandingkan ya antara perhitungan manual dengan hasil dari SP kolom. Nanti yang dari hasil SP kolom itu bisa didapatkan juga nilai-nilainya, angka-angkanya. Nah, itu nanti yang dibandingkan dengan hasil yang dari perhitungan manual. Nah, lalu dibandingkannya ada dua, yaitu yang pertama yang tanpa faktor reduksi dan yang kedua yang sudah dengan faktor reduksi. Jadi ini maksudnya dua grafik itu antara yaitu adalah yang manual dan SP kolom. Kemudian teman-teman tampilkan juga jurnal yang digunakan. Jadi untuk tugas ini satu mahasiswa itu hanya satu kolom saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, hanya satu kolom saja. Yang penting benar aja untuk perhitungannya nanti. Nah, di dalam satu jurnal itu biasanya ada beberapa jenis kolom.
Jadi mungkin nanti kalau teman-teman misalkan di satu jurnal ada 3 kolom, ya nanti bisa nyari temennya ini yang kolom tipe 1, tipe 2, tipe 3 seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pengumpulan tugasnya. Nanti untuk link master program isi kolomnya, kalau misalnya punya SP kolom sendiri bisa dipakai, atau yang punya PC Ekul itu juga bisa dipakai. Kemudian ini ada tutorial juga untuk SP kolom. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke contohnya. Deadline tugasnya berapa lama, Pak? Ya, Mbak. Oh, Untuk deadline-nya. deadline Deadline-nya tugasnya untuk saat ini saya plot sesuai dengan UTS. Jadi saya plot sesuai dengan UTS. berarti November ya, Pak? Cuma kalau bisa minggu depan, kalau misalkan ada update atau misalnya ada kesulitan, segera kabari saya. Bisa lewat di grup atau di kelas atau teman-teman nanti japri, nggak masalah. Eh, Kalau yang link master programnya Mana itu Mbak? link aplikasinya kah, Pak? Ya, baik. Ini untuk contohnya, nanti kan ini saya share juga ya untuk materinya. Di sini saya mengambil di jurnal ini ya, Engineering Structure, dengan judul ini untuk papernya adalah Seismic Performance of Lightly Shear Reinforced RC Column. Nah, di sini untuk papernya, sebentar saya share sekalian untuk papernya. Nah, nah ini ya papernya ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan tertarik ya bisa sambil membaca ini ya, membaca apa namanya untuk jurnalnya ini. Tapi kalau dari saya sebenarnya teman-teman yang dibutuhkan adalah ini. Jadi ini penampang, terkait penampang kolomnya ya, yang elevation view-nya, lalu dan ini untuk cross section-nya seperti itu. Nah, kayak ini ya sebetulnya ini di sini sebenarnya ada 5 macam kolom, dan ini eh, setelah saya baca untuk jenis atau ini kolomnya apa betonnya itu mutunya normal semua, maksudnya tidak ada campuran-campuran. Nah, di sini dia yang membedakan hanya untuk hooknya, tipe-tipe hooknya. Nah, jika teman-teman menemui kasus seperti ini, itu bisa dipakai. Jadi misalnya ini kalau misalnya ada 5 ini ya, ada 5 paper, apa 5 jenis kolom, jadi 5-5-nya ini bisa dipakai sebenarnya. Tapi kalau di sini setahu saya 8, 10. Jadi mereka eh, me, apa ya, variasinya di ini, di hook angle-nya. Dan juga ada beberapa yang, nah ini ada low axial force, ada high axial force, seperti itu. Kemudian nanti mutunya ini pasti beda-beda juga ya, meskipun nanti tulangan dan diameternya sama, nah itu bisa jadi mutunya beda, mutu sengkangnya beda, mutu tulangan longitud dan lainnya juga beda. Nah, ini jenis pengujiannya. Nah, dia diuji dengan cyclic. Jadi nanti teman-teman eh, bisa di screenshotkan juga ini ya untuk metode pengujiannya. Nah, kalau ini metode pengujiannya dia gayanya atau faktor aktuatornya berada di tengah bentang. Di satu sisi mungkin ada juga yang ini berada di atas seperti itu. Nanti gaya-gayanya dimasukkan.
Nah, maksud saya tadi untuk yang displacement-nya itu diambil dari sini, yang gambar displacement dan force-nya. Jadi di sini ada lateral load-nya berapa, dan juga di sini ada besaran atau displacement-nya sampai berapa. Di sini dalam satuan drift ratio ya. Drift ratio itu adalah displacement dibagi dengan tingginya. Jadi kalau misalnya bingung, bisa langsung ditanyakan ke saya. Yang penting ada sudah nemu gambarnya atau nemu papernya, itu bisa ditanyakan. Seperti itu. Jadi sampai, nah ini nggak perlu. Ini kalau misalnya nanti teman-teman ingin baca lebih lanjut, baru baca yang sini. Tapi untuk saat ini hanya sampai di sini saja. Oke. Nah, sekarang kita coba salah satu kolomnya ya. Nah, ini ya, ini untuk kolomnya kita pakai yang ini, dimensi 300 kali 300 dengan diameter D16 sebanyak 4 buah. Untuk ininya apa, tinggi bersihnya ya, apa D-nya ya. Ini 300 dikurangi 352. Sebentar. Jadi ini nanti akan berpengaruh ke peletakan lokasi tulangannya. Iya, kurang lebih 40 ya untuk apa namanya, clear covernya, atau ini bisa kita cek juga apakah dia punya clear cover apa enggak. Kalau tidak berarti harus dilihat dari gambar penampang tadi. Jadi kalau di SP kolom, oh di sini saya ini SP kolom. Nah, ini untuk tampilan SP kolomnya ya. Kalau yang teman-teman belum pernah lihat, jadi di sini ada nanti ada file, kemudian input, show, view, option, dan help. Ini untuk menu-menunya. Jadi untuk yang angka awal eh, lebih aman sebenarnya kita membuat eh, nama filenya dulu. Kita save as dulu. Save as dulu. Jadi untuk nama filenya usahakan sama dengan nama kolomnya atau benda ujinya. Oke, selanjutnya kita cek untuk general information. Di sini untuk ICI yang digunakan masih di ICI 31814, itu yang dipakai sesuai SNI ya. Nah, untuk projectnya ini bebas ya teman-teman. Isinya untuk engineer-nya usahakan pakai nama masing-masing, nama sendiri-sendiri. Lalu untuk unitnya ini pakai metrik, eh, Inggris ya. Oh, apa pakai metrik? Kalau Inggris itu nanti eh, maksudnya yang di KSI dan PSI seperti itu. Ini investigation. Nah, untuk run axis ini di sumbu X aja. Kalau misalnya penampangnya sama. Jadi nanti usahakan teman-teman mencari papernya penampang dan jumlah tulangannya yang rata, yang sama. Nah, ini kemarin yang sempat saya singgung terkait biaksial yang ketika dia terkena beban atau
kapasitas untuk dua arah. Nah, ini untuk kelangsingan kita pilih window dulu. Nah, ketika kita pilih metrik tadi, untuk materialnya ini akan berubah semua jadi MPa. Tensi prem, kemudian elastisitasnya, nah itu akan berubah semua. Kalau sudah kita masuk ke material properties, untuk mutu betonnya kita lihat di paper ya. Di sini untuk mutu betonnya 17,9. Oke, kita ganti di sini 17,9. Sedangkan untuk mutu bajanya yaitu karena kita menggunakan SP kolom itu yang dicek adalah tulangan longitudinalnya saja. Dan nanti orang bingung dari Itu mana. pakai FGL tadi. Kalau di sini itu 327. 327 MPa ya. Satuannya MPa. Oke, kalau sudah kita oke. Jadi teman-teman bisa cek juga di sini ya nilai betanya. Kemudian di sini ada elastisitasnya baja maupun elastisitasnya si beton. Oke, maka di sini sudah akan berubah semua ya. Setelah memasukkan material properties, kita masukkan sectionnya. Nanti sectionnya ada rectangular dengan dimensi 300 kali 300. Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita masukkan tulangannya. Tulangannya tadi menggunakan D16. Itu di reinforcement karena semua sisi yang sama kita kalau size equal ya. Ini di sini jumlahnya adalah 4. Nah, untuk bar size ini hati-hati ya teman-teman. Ya, karena di sini adalah penomoran. Ini adalah penomoran ini terkait dengan inch. Jadi maksudnya kalau nomor 3 itu adalah 3/8 kali 25,4. Nanti kalau misalnya bingung bisa ditanyakan. Jadi ini adalah nomor inch, nomornya di inch. Karena tadi nomornya apa? Diameternya 16, maka kita hitung 16 itu berapa inch? 16 mili dibagi 25,4. Sekitar nomor 5 ya. 5 dibagi 8 dikali 25,4. Jadi untuk bar size-nya yaitu menggunakan nomor 5 karena kurang lebih 16. Nah, ini untuk rokernya kurang lebih 40 mili itu sampai ke tulangan transversal. Tapi kalau misalnya sampai tulangan longitudinal itu bisa kita hitung 300 dikurangi 252 yaitu 48 mili. Ini bisa kita masukkan juga kalau misalnya di data nanti tidak kelihatan apakah dia tulangan longitudinal atau ke transversal. Nah, ini 48 itu adalah nanti ketemunya di DA tinggi efektifnya. Oke, nah ini sudah ketemu. Nanti untuk menghitung rasio penulangan itu bisa langsung dilihat di sini. Di sini bisa dilihat juga sangat jelas ternyata dia untuk rasionya 0,89% saja. Ini enggak masalah, nanti teman-teman tetap dicantumkan aja. Jadi apapun yang ada di paper bisa langsung dicantumkan di sini. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke loads. Karena kita tidak ada beban yang bekerja, maka kita pilih yang di control point. Kecuali nanti kalau misalnya teman-teman ada ini ya aksial load yang bekerja, maka harus pilih yang aksial. Jadi ini nanti dimasukkan nilainya. Masalah nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Cuma kalau misalnya tanpa aksial itu nanti masuk ke control point. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal di execute. Nah, di sini biasanya kalau rasionya di bawah 1%, ini yang sempat singgung ya, karena untuk gempa itu paling tidak rasionya 1 sampai 6%. Tapi kan di sini adalah eksperimental,
maka dia akan muncul seperti ini. Apakah rasio ini tidak masalah ya? Pada aset plural ya ini kita pilih aja ya. Ini bebas teman-teman bisa bisa pilih yes atau no. Kalau misalnya memperhatikan kolom terkait aset plural kita bisa pilih yes, tapi kalau no kalau tidak ya kita bisa pilih no. Oke, di sini hasilnya sudah terlihat. Bisa terlihat semua ya, teman-teman ya. Di sini terlihat ada dua grafik, yaitu grafik yang putus-putus ini adalah yang sebelum ada faktor reduksi, dan yang di dalam ini yang setelah adanya faktor reduksi. Seperti itu. Lalu untuk mendapatkan angka-angkanya ini bagaimana, nanti teman-teman pilih ini, result sini. Di resultnya ini nanti akan muncul angka ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat nilainya ya. Nanti tinggal dimasukkan nilainya ini, di copy ke Excel. Ini aksi alutnya. Di sini bisa kelihatan nanti. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi tetap menghitungnya dua ya, antara manual dengan nanti pakai hitungan SP kolom ini tadi. Pak, mohon izin tanya Pak. Iya, silakan Mas. Pak, yang clear cover tadi apa Pak ya? Selimut beton apa Pak ya? Saya nggak berhati tadi Pak. Ini untuk selimut betonnya. Untuk sebentar. Ini ya Mas. Iya betul Pak, itu selimut beton Pak maksudnya Pak. Iya, ini selimut beton. Tapi tetap diperhatikan ya Mas ya, karena ini ada cover tuh, jadi maksudnya 48 ini saya klik ke longitudinal karena si klik covernya itu sampai ke ini, menghitungnya itu sampai di tulangan. Nah, saya share lagi ininya, gambarnya. Jadi dari tepi beton sampai dengan Asnya tulangan Pak? utama, ya benar. Oh, as tulangan utama ya Pak ya. Ya, cuma kadang ada paper yang ngasih tahunya cuma sampai di clear cover sampai di tulangan sengkang gitu, Mas. Nggak apa-apa, nanti tetap dicantumin aja sih. Seperti itu. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, tadi tuh kalau yang tugasnya ini sampai yang grafiknya ini ya Pak? Iya. Sampai Kalau yang Mm-mm. kalau yang manualnya sampai buat grafik juga atau gimana Pak? Sama, Mbak. Nanti dihitung yang 5 titik itu loh, Mbak. Yang pertemuan ketiga ya, kalau nggak keempat ya, yang ada 5 titik itu. Nanti muncul grafik juga. Itu nanti yang dibandingkan hasilnya. Jadi kalau misalkan pas ngitungnya ada yang bingung, nanti tanyain aja nggak apa-apa. Baik Mungkin Pak. kalau ya, jadi kalau ini mungkin cepat ya, maksudnya teman-teman kalau software ini mungkin nanti belajarnya bisa lebih cepat ya, apalagi kalau yang penting nanti pertama dapat jurnalnya dulu, seperti itu. Kalau misalnya ragu-ragu ya jurnalnya ini bisa dipakai atau enggak, nanti kirim ke saya aja nggak apa-apa. Nah, syukur-syukur kalau misalnya dapatnya langsung eh, dapat 8 spesimen atau 10 spesimen, nah itu nanti bisa dipakai rame-rame, jadi satu jurnal teman-teman bisa langsung dibagi-bagi. Yang penting syaratnya tadi dia nggak pakai fiber, nggak pakai recycle agregat seperti itu.
Pokoknya tanpa ada campuran-campuran yang lain. Misalnya kalau seminggu ini ada yang belum dapat ya, saya belum dapat, nanti chat aja, japri aja, atau di grup nanti bisa tanya. Belum dapat untuk jurnalnya, itu langsung bilang aja nggak apa-apa. Oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Pak, maaf Pak, izin menanyakan lagi Pak. Ya, silakan. Yang di diagram ini Pak, yang P itu kan berarti beban aksial ya Pak ya? Kapasitas aksial ini. Ya, itu 1.800 apa Kapasitas. Pak? 1.800. Oh, ini cuma untuk aksesnya aja sini. Oh, bukan beban aksialnya bukan Pak ya? Bukan. Ini untuk sumbu aksis Y-nya sama sumbu aksis X-nya. Baik Pak, Kalau makasih Pak. ya, kalau kenapa tadi saya pilihnya yang loads-nya ini control point, nah ini maksudnya kapasitas dari si kolom ini sendiri. Kecuali nanti kalau kita memasukkan bebannya, itu beda lagi. Bentar ya. Ini kalau misalnya karena ini untuk eksperimen itu tadi itu belum ada beban luar yang bekerja. Ini kalau banyak misalnya pakai ini. Misalnya di sini kita coba masukkan bebannya ya. Asumsinya ada beban yang bekerja 600 kilonewton. Kemudian untuk momennya ada yang bekerja sebesar 60 kilonewton meter. Kita insert, nanti kita oke, kita execute. Kenapa tadi bunyi? Karena dia kapasitasnya melebihi ini kapasitas beban yang bekerja itu melebihi kapasitas dari tim kolom. Nah, ini bisa kelihatan ada plus di sini ya. Nah, dia berada di luar area ini. Jadi ketika ada beban bekerja sebesar 600 kilonewton dan 60 kilonewton meter untuk momennya, si kolom ini tidak kuat. Nah, itu nanti. Jadi saat ini kita belajarnya yang kondisi atau kita menganalisis kolom yang ada dulu. Jadi untuk loads-nya ini pilihnya nanti yang control point aja. Seperti itu. Nah, gampang sih, nanti tinggal memasukkan beban yang bekerja itu berapa, tinggal dimasukkan, jadi kelihatan dia si kolom ini kuat apa enggak. Jadi di sini nanti membandingkan antara perhitungan manual dengan menggunakan software. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini Pak, izin bertanya Oh ya, lagi. silakan Mbak. Kalau untuk perhitungan manualnya itu nanti tulis tangan atau pakai Excel atau gimana, Pak? Bebas Mbak. Kalau mau tulis tangan boleh, tapi kalau mau pakai Excel, usahakan masukkan juga untuk rumusnya Mbak ya. Oh iya, Jadi Pak. saya biar tahu ininya sih, ini dapatnya angkanya dari mana. Nggak masalah Mbak. Baik, Pak. Ya, izin juga. Ini kalau misalnya nanti di tengah jalan ada kendala, langsung bilang aja biar nggak bingung nanti terakhir-terakhirnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Di sini saya share aja nih langsung ya, untuk materinya di grup aja biar teman-teman bisa langsung download software SP kolom ini, karena ini juga ya untuk SP kolomnya
itu kadang ada yang laptop yang kompatibel, tapi ada juga yang nggak kompatibel. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala penginstalannya, segera lapor aja. Oke. Baik, kalau misal masih belum ada pertanyaan, mungkin untuk kelasnya saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam.